Shalom, selamat pagi teman-teman sekalian, anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berdoa sejenak sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Engkau selamanya baik dalam hidup kami. Engkau selamanya penolong yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada pagi hari ini teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kaulah muda, murid-murid TPI, kita akan belajar, kita akan mengenang kembali Hari Pahlawan yang terjadi di kota Surabaya. Kita dengarkan sejenak pidato dari Bung Tomo. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah... Kita sudah mendengarkan bagaimana pidato Bung Tomo membakar semangat
arek-arek Surabaya. Tanggal 10 November dipilih sebagai Hari Pahlawan karena pada hari itu pasukan Indonesia melakukan perang pertama dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kejadian itu menjadi satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah revolusi nasional Indonesia, sehingga menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pertempuran itu bukan suatu permainan dan taruhannya adalah nyawa. Pertempuran yang terjadi di kota Surabaya, Jawa Timur merupakan momentum peperangan di Surabaya tersebut menjadi legitimasi perang militer dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Sehingga nilai kepahlawanan tersemat dalam sebuah perjuangan melawan agresi militer, teman-teman. Jika dahulu pahlawan adalah orang yang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah, lantas bagaimana dengan sekarang? Masihkah pahlawan itu dipersepsikan demikian? Masihkah seorang pahlawan itu harus memegang bambu runcing lalu mengikat kepalanya dengan merah putih? Tentu jawabannya tidak. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu para pejuang hanya mempunyai beberapa pucuk senjata api. Selebihnya menggunakan bambu runcing. Tetapi hal itu tidak menjadikan para pejuang gentar untuk melawan penjajah. Salah satu tokoh kunci yang terkenal pada saat perjuangan itu adalah Bung Tomo, yang membakar semangat arek-arek Surabaya sehingga mampu menyalakan semangat perjuangan rakyat lewat siaran-siaran radio pada waktu itu. Itu merupakan sekilas tentang perjuangan para pahlawan bangsa ini dalam memperoleh kemerdekaan Indonesia yang saat ini kita sudah kecap, yang saat ini kita sudah nikmati. Teman-teman TPI yang dikasihi oleh Tuhan, ada pepatah mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya, seperti kata Bung Karno. Ya. Nah, apakah kita ini juga bisa menghargai para pahlawan kita? Tentu pengertiannya saat ini para pahlawan dalam kehidupan kita tidak harus mereka Pak tentara baru dikatakan itu seorang pahlawan. Dari sekup yang terkecil, dari sekup yang saat ini kalian berada duduk di kursi, yaitu ibu bapak kalian, yaitu bapak dan ibu guru kalian, yaitu gembala kalian. Ya. Ada yang mengatakan negara yang besar adalah yang tidak melupakan jasa para pahlawannya. Artinya apa? Artinya tidak akan melupakan sejarah suatu bangsa tersebut. Para pahlawan rela mengorbankan hidupnya demi menjaga dan mempertahankan negara kita, negara Indonesia. Ya. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 mengatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Mereka itu adalah pahlawan juga, teman-teman. Bapak dan ibu guru yang tadinya kita tidak bisa membaca dan menulis, sekarang jangankan membaca dan menulis, bahasa Inggris pun lancar, main musik pun lancar. Bahasa Mandarin apalagi. Yang tadinya kita lahir oek-oek, ibu kita dengan telatennya merawat kita, membimbing kita sampai kita bisa berjalan, sampai kita bisa berangkat sekolah sendiri sampai saat ini. Itu adalah bagian dari pahlawan-pahlawan saat ini. Ya teman-teman, hari ini ibu menggebu-gebu untuk
sharing tentang pahlawan. Karena tanpa mereka, tanpa beliau, para pahlawan-pahlawan yang sudah gugur, apalah artinya kita tinggal di Indonesia? Kita masih ada dalam genggaman para penjajah. Dan kita menjadi budaknya. Kita tidak bisa merdeka, hidup kita ditindas. Oleh karena itu, kita bersyukur mempunyai para pahlawan, pahlawan tanpa jasa, bapak dan ibu guru, pahlawan tanpa jasa, mama papa kita tidak membutuhkan penghormatan, tetapi beliau inginkan kita bertumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang bisa menghargai jasa-jasa beliau dan juga menjadi orang-orang anak muda yang berguna bagi bangsa, negara, keluarga, sekolah, terlebih bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya, kami tahu Engkau pun bagian dari pahlawan dalam kehidupan kami, yang sudah menyelamatkan jiwa kami, yang sudah mengangkat hidup kami, yang sudah selalu mengampuni kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi pemuda dan pemudi yang selalu ingat akan jasa orang yang pernah membagikan hidupnya dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.